Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika kami sholat maghrib bersama santri membaca surat Al-Kahfi ayat 109, 110, tiba-tiba tidak terasa air mata itu berderai. Kemudian Mas Ilham juga kesetrum. Kita saling bersinergi di dalam sholat itu, Masya Allah, indah sekali. Suara itu lembut. Di dalam sholat itu ada petunjuk. Ini barokahmu tadi membina sholat khusyuk anak-anak di sekolah. Mari kita lihat surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah andai kata air laut sebagai tinta, midada, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Lanafidal bahru, pasti air laut itu habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ayat-ayat Tuhanku Allah itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan sebanyak air laut tadi. Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanyalah manusia seperti kalian, tapi aku Rasulullah diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha satu atau esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya adalah amal soleh. Amal soleh itu amal yang bagaimana? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika ibadah tidak ada kesirikan terhadap sesuatu, baik kesirikan zahir maupun kesirikan samar. Kita berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan rahasia daripada ayat ini. Kita loncat surat Luqman ayat 27 yang hampir senada. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jikalau pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan laksana pena, min syajaratin aqlamun, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan andai kata air
samudra sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat Allah 7 kali lipat, ma nafidat kalimatullah, maka niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Perhatikan, untuk menembus rahasia ayat-ayat Allah yang tidak bisa ditulis, itu kesadarannya surat Al-Baqarah ayat 32. Bawahnya Masudin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami illa ma'allam tanah, kecuali Engkau mengajarkan kami. Jadi untuk menembus samudra ilmunya Allah yang tak terbatas, itu kesadarannya harus merasa bodoh. Makanya kalimat ini selalu menjadi muqaddimah kami. Tidak boleh merasa ustadz, tidak boleh merasa kiai, tidak boleh rumongso lebih tahu, tapi derajatnya sama, yaitu sama-sama belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik di dalam sholat atau di luar sholat, atau dalam segala kehidupan, ilmu kita tidak tahu kita, zikir kita, ngelamun kita, sholat kita tidak sholat kita. Semoga paham. Zikir kita, terkadang kita sudah merasa sudah zikir, tapi masih banyak melamun kita. Tahu kita tidak tahu kita, karena yang tidak tahu lebih banyak daripada tahunya. Kita itu kalau hal negatif kepo ya. Tapi dalam hal ilmu itu loh, ya Allah, ketika kesadaran kita itu tidak tahu, maka akan dikasih tahu yang maha tahu, antal alim, engkau itu maha tahu. Tidak sekedar tahu, al-hakim, maha bijaksana. Orang semakin tahu, semakin bijaksana. Sekarang dibalik, ketika tidak tahu, semakin tidak bijaksana. Akan tahu tidak tahu kita ketika tahu. Ngantuk kita tambah bingung. Betul? Akan tidak tahu kita, Mas Rudi, ketika kita tahu. Kalau tahu kita hanya gitu-gitu aja, itu rumangsa tahu. Tapi kalau datang pengetahuan baru yang lebih banyak daripada tahu kita, akhirnya kita sadar ternyata tahu kita, ternyata tidak tahu kita. Semakin tahu kita, itu semakin tidak tahu. Ternyata masih banyak ya yang saya belum tahu. Saya tidak pernah bosan. Yang dimaksud ayat ini adalah bukan sekedar ayat yang tertulis di kertas Quran. Kalau ayat yang tertulis di kertas Quran jumlahnya jelas 30 juz ya Mas Bri, 30 juz, 114 surat, kemudian ayatnya kurang lebih 6666 untuk memudahkan hafal. Kalau digunakan menulis 6.600 sekian ayat, tinta satu bak cukup.
Ya, Bu Gigi ya. Yang dimaksud ini menulis tersirat ayat, di balik ayat ada ayat, di balik ayat ada ayat. Hanya dengan kebersihan hati, la yamassuhu ilal mutahharun, maka Allah itu akan menyingkap rahasia ayat demi ayat. Dengan kesadaran merasa bodoh nanti akan diajari Allah, di balik ayat ada ayat. Kalau kita membaca rumongso, hala ini saya baca setiap saat kok, saya sudah tahu hijabnya itu. Kosongkan akan diisi, tiadakan yang maha ada akan ada. Kalau kita ada, maksudnya kita ada itu ego ada, maka Allah tidak mau berada. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong, saya baru belajar. Biasanya ngomongnya dituntun oleh Allah, nggak pakai mikir mengalir, betul. Dan terkadang diulangi lagi belum tentu bisa. Kenapa? Karena yang maha bisa kadang nggak mau diulangi lagi. Kenapa? Mungkin ada unsur pamernya. Saya tadi bisa ngomong enak ya, coba tak ulangi mana. Jadi Gusti Allah, karepmu nggak mau. Dan kesadarannya adalah famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka kerjakan, syaratnya adalah amal soleh. Mengandung arti kalau kepingin ketemu yang maha ilmu, ingin ketemu yang maha bisa, maka tidak ada lain kecuali memberikan persembahan amal yang terbaik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada riaknya sedikit saja, pamernya sedikit, seterumanya nggak ada, sambutan Allah itu nggak ada. Tadi itu Masudin enak sekali, bimbing anak-anak di sekolah itu enak, itu nangis saya, dan semua itu banyak yang nangis, yang di video itu loh kan. Ya Allah, kenapa? Sebelumnya diuji keikhlasan. Dan ketika saya membuat materi di depan laptop itu, ya Allah ridhoi, semoga menjadi ilmu yang manfaat ya Allah. Rasulullah itu menyaksikan keikhlasan kita, tidak dipuji orang, itu tes-tesannya. Semoga dipahamkan Allah. Ya Allah, panjenengan parami ya Allah. Dan kok pas hari sholat, sekarang kan sudah masuk bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu. Jadi ketika sholat maghrib tadi Pak Ghafur, ini loh amalanmu memberikan pelatihan tadi, hening enak. Kemudian kemarin silaturahim dengan orang tua, itu juga berpengaruh kepada connecting sholat kita. Amalan-amalan di luar sholat itu berpengaruh ketika dalam sholat. Dan itu ada rapotnya semua, betul? Ada rapotnya semua. Apa yang kita kerjakan sebelum sholat sangat berpengaruh di dalam sholat. Connecting di dalam sholat akan berpengaruh di luar sholat kita. Saya bilang kepada Mas Udin, sampai sedikit saja
kita memberi uang kepada anak-anak, itu doanya luar biasa. Menyenangkan anak, ngasih apa? Ngasih roti, ngasih permen gitu. Saya nggak mau ngasih Mas Rudi, dungane welek. Kalau anak kecil kan masih fitrah. Iya. Kalau kita kan Pak Gofur sasarannya Gus Bahak. Kasarannya Mas Rudi. Kalau Gus Bahak kan jadi Ruhin. Ya Allah, memang harus ada objek gitu. Masya Allah. Kemudian Bu Kiki, ketika kita jadi makmum, yang imam anak-anak, ya Allah, kuncinya di rendah hati. Rumongso ustadznya ditaruh, harus berada di bawah kejiwaan anak-anak. Kita dipimpin doa oleh anak sendiri, rumongso bapaknya dihilangkan. Akan disadarkan bahwa khusyuk itu di rendah hati. Sesuai dengan pendapatnya Ibnu Abbas itu loh, khusyuk itu di rendah hatimu. Disitulah ada Allah nanti. Ketika rendah hati, kalau boleh saya ibaratkan khusyuk itu laksana air, air itu akan mengalir kepada dataran yang paling rendah. Tinggi hati sedikit pun gak akan dialiri. Semakin rendah berarti genangan air itu semakin banyak. Nanti kalau genangan air sudah rata, kita diminta rendah hati lagi supaya milih lagi. Lah bingung Pak Fauzi. Yang bisa jawab pinter, dataran mana yang paling rendah? 0, samudra. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang ukuran kan 0 kan samudra kan? Iya. Paham? Jadilah dalam samudra sholat, supaya digenangi khusyuk, supaya digenangi ilmu-ilmu baru. Nanti kalau sudah rata, Allah minta lebih dalam rendahnya. Betul? Kalau rendahnya seperti tadi, air itu akan rata. Pengen rendah lagi, pengen rendah hati. Ketika kita diimami oleh seseorang yang bacaan gak enak, biasanya rendah hati apa tinggi hati? Iso emang itu doa Mas Rudi. Coba Mas Rudi ngomong imami Isa lho 5 rakaat. Gono sing wani negur mulai kereng. Ini makanannya enggak enak. Coba suruh masak. Lah enggak bisa enak. Kurang titik ngono gak iso ngegulno, cekelen bal coba. Itu bacaan imam enggak enak, suruh ngimami. Pokoknya maidu itu lebih mudah. Ya Pak ya. Coba suruh nyacat makanan, ahli semua? Ahli. Kalau masak? Belum tentu. Gitu aja nggak bisa ngegulkan, kurang titik. Coba Pak disuruh megang bola. Di balik itu ada tinggi hati itu tidak sadar. Selalu menilai ada tinggi hati itu tidak sadar. Ya, tidak sadar. Kita sekarang belajar melihat kelemahan kita dan belajar melihat kelebihan orang lain. Belajar, kalau tidak belajar nggak bisa belajar. Ya Allah, iya ya, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita ahli di bidang A, lemah di bidang B. Betul? Iya. Saya bilang kepada Umi, ya Allah, iya ya, ternyata maha bisanya Allah itu dibagi. Pak Ghafur rekaman kemarin Mas Marvel, adanya enak enggak?
ngimami biasa, masih enakan han, tapi suruh azan kalah dia. Jadi walaupun suaranya enak, itu kadang cuma di wilayah azan tok. Mas Rudi enak tak? Meragukan sampean. Saya belum pernah mendengar itu. Tolong kira rekamannya. Ah, mantap. Mantap apa nih? Ya Allah. Tapi tenang Mas Rudi, Allah itu tidak memaksa jenengan seperti Muammar. Dan tidak akan dihisap seperti Muammar Mas Rudi. Mati sampean. Dihisap sesuai dengan kapasitasnya itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu enak sekali itu. Marvel itu juara 1 itu enak sekali, lembut ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi Allah itu menuntut sesuai dengan kapasitas kita. Dan yang dilihat Allah adalah qulubikum, hatimu. Enggak dipaksa enak seperti orang yang enak. Kalau gitu enggak hakim lah, betul? Enggak hakim Allah, enggak adil. Enggak adil. Mas Rudi disuruh seperti Muammar sampai gulune pedet itu loh. Gak bisa itu, tapi dituntut ikhlas kita. Dan dituntut apa? Ini loh, merasa bodoh. Dan dituntut merasa ingin belajar. Terus itu belajar yang benar. Belajar yang benar itu merasa semakin bodoh. Ya Allah, subhanallah. Nah, masuk. Wala yusrik fi ibadati rabbihi ahada. Jangan-jangan ketinggian hati kita itu syirik baru. Selalu menilai orang lain itu juga syirik baru. Berarti sibuk menilai diri sendiri. Iya ya Allah, riya saya di sini, sombong saya di sini, ujub saya di sini. Kemarin ya Mas Dina. Ya, di dalam kitab Tajul Arus itu disebutkan ketika kamu tidak bisa bersanding dengan Allah, zikir atau sholat, jangan-jangan ada penyakit. Penyakitnya 3. 1 takabur, 2 ujub, 3 bi ghairi adabin. Gak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Syekh itu kemarin ya. Tidak merasa bodoh ya, tidak merasa bodoh itu gak punya adab. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali diri maka akan mengenali Tuhannya. Ya. Siapa sih diri kita? Diri kita itu kan banyak kekurangannya kan. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajarkan kami. Ini nanti kalau ditarik nyambung kepada surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mari kita buka surat Al-Alaq dengan rendah hati. Halaman 598. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah.
Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Al-Akram yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dia Allah yang telah mengajari dengan menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Apa maksudnya? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membaca Al-Quran yang qauliyah dan Al-Quran yang kauniyah, kauniyah itu alam semesta, itu sertakan Allah. Gini caranya, ya Allah bimbing membaca, bimbing melihat apa yang ada di balik rahasia yang nyata dan yang tidak nyata. Itu maksudnya daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana min alaq, Allah telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Kemarin ketika kami ke rumah sakit melihat saudara yang sakit, itu semakin ditunjukkan bahwa Allah itu kalau menciptakan anatomi tubuh nggak bisa ditiru dan tidak ada harganya, saking mahalnya. Contoh jantung, kemarin sakit paru-paru, paru-parunya itu terendam air. Ini saudara kita itu paru-parunya itu terendam air. Akhirnya sakitnya itu begini depan sampai belakang, kayak ditusuk-tusuk itu. Akhirnya sama dokter disedot ini, disedot ini. Dulu ketika COVID kan sama, ya. Seseknya itu karena ada cairan, lengketnya seperti lem ya, sampai sesek. Nah kita nggak pernah sesek itu. Pernah gak bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah? Gak pernah kan? Nunggu sesek Mas Rudi. Nafas lega, gak ingat Allah, sesek sedikit aja. Ya Allah, ya Allah. Harus Iqra itu, baru disesekkan ini. Kemarin saya diminta oleh jamaah donatur, tolong doakan Ustadz, saya mau operasi diambil empedu. Aduh, Iqra lagi ini. Jadi seharusnya dokter itu lebih beriman daripada orang biasa, karena menyaksikan kebesaran Allah di balik orang-orang sakit. Betul nggak? Ini berarti Iqra nggak? Berapa banyak kita besuk kepada orang sakit, kayak melete. Dia nggak sadar Iqra-nya itu mungkin Iqra 1 Mas Pri. Ini kan sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ibu dulu juga kena penyakit darah leukemia ya dan sebagainya. Ada yang dimakan darah putih dan sebagainya. Kemudian dulu ketika pandemi ada istilah saturasi, kadar oksigen yang di darah itu enggak stabil. Standarnya kan 95, kalau di bawah 95, 80 itu sudah kayak vertigo, enggak bisa jalan. Berarti Allah itu menciptakan tubuh kita itu penuh keseimbangan. Ya Pak Nuri kan ya. Sekarang kan masa kontrol ya. Ya Allah, kadar gula nggak sesuai gitu aja sudah ada kolesterol, ada asam urat dan lain sebagainya. Betul nggak? Itu untuk menambah keimanan itu. Ya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Menarik begini. Saya amati Bu Kiki sama Bu Edi ini kalau ngaji itu pasti nyatet. Sing lanang-lanang gak tahu nyatet belas.
Iya. Ketika kita menulis dan tidak ditulis itu beda. Ketika kita menulis nanti ada inspirasi baru, betul ya? Ini sesama penulis pasti mengiyakan. Ketika tidak ditulis, tema itu kayaknya satu, tapi kalau ditulis, oh kok jadi banyak ya. Kemudian kalau tidak ditulis, kita nggak mampu mengingat apa yang tidak kita tulis. Iya, betul itu. Kemudian inspirasi, ilham itu begitu cepat. Kalau tidak ditulis, contoh seperti rekaman, Pak Ufur ya. Habis kajian seperti ini, saya ada tugas ngasih Pak Ghafur tema. Kadang pas wudhu itu ini, gitu. Itu kalau tidak segera ditulis langsung hilang. Bedakan lintasan rohani sama pikiran. Kalau lintasan rohani tidak segera ditulis itu biasanya lupa, ketutupan dengan kesibukan, kesumpekan dan sebagainya begitu. Makanya Allah itu mengajari dengan menulis, tulis. Kita kenal ulama itu ya karena dari tulisannya, amal jariah dari buku. Kita pasti mati dan kita tidak akan dikenal kalau tidak lewat tulisan. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajari kita dengan menulis. Coba belajar menulis, nanti kan Allah akan berikan inspirasi itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Indah sekali. Dan ilmu yang tidak tahu menjadi tahu itu ada rasanya enggak? Ya, ada rasanya. Terkadang ilmunya sama, artikulasi ilmunya sama, tapi rasa dimensi majlabnya itu beda. Ada di kitab Al-Hikam itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu melapangkan dada dengan cahaya di atas cahaya. Ketika didengarkan itu menjadi lapang dada. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar didengarkan dengan telinga. Saya membaca ini langsung, Masya Allah. Makanya saya mewajibkan diri doa minum air zam-zam yang ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Hati-hati orang yang tidak punya kesadaran merasa bodoh itu biasanya memberikan komentar Allah yang disampaikan sama. Dia mengira ilmu itu hanya yang terdengar, bukan makjlebnya. Contoh seperti surat Al-Kahfi ayat 109 sama 110 kan sudah berkali-kali kita kaji, ya kan? Tapi rasa dimensinya itu beda. Ya, rasa dimensinya beda. Ketika kita itu beramal soleh, yang solehnya itu baru belajar, sama Allah nanti hati kita disentuh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihah. Ada yang mengartikan ketemu Allah itu begini nanti setelah mati. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solihah. Barang siapa yang ingin ketemu Allah nanti, ditambahin nanti Pak Ghafur, nanti gitu. Jadi kesadarannya masih nanti. Jadi gini Pak Ghafur, sholatnya sekarang, ketemunya nanti. Sekarang saya tanya, terus sholat saiki ketemu sopo? Nah inilah namanya kesadaran-kesadaran. Nanti nyambung kepada doa iftitah, antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq. Perjumpaan dengan Allah itu hak.
Nah, perjumpaan dengan Allah itu sekarang apa nanti? Bagi orang awam, ketemunya Allah itu nanti. Bagi orang yang sudah makrifat, ketemunya Allah ya sekarang, ketika zikir, ketika sholat, ketika tawajuh. Itu kesadaran liqa, kesadaran berjumpa dengan Allah. Ya, melalui apa? Melalui zikir yang soleh, melalui amal yang soleh. Nanti hati ini akan ada kesadaran liqa itu. Waliqa'uka haq, waliqa'uka haq, perjumpaan denganmu itu benar. Coba panjenengan takziah, coba panjenengan itu mengikuti pemakaman dengan doa iftitah waliqa'uka haq, perjumpaan dengan Allah. Itu nyata enggak? Melihat orang mati itu loh, itu kan semakin nyata. Waliqa'uka haq. Sering datangi orang sakit, sering datangi orang mati, insya Allah menjadikan hati kita itu lembut. Ya, makanya Pak Gofur kayak TKN, tim sukses, itu sekali-kali sering datang kepada orang mati, biar hatinya tidak terlalu keras. Iya itu, Masya Allah, iya ya. Bermusuhan seperti apapun itu kalau melihat orang tuanya wafat, cair enggak? Kalau enggak cair ya saking atosnya itu. Betul enggak kira-kira? Sekuat apapun, punya jabatan apapun, iya ya, pada akhirnya ya seperti ini. Meluluhkan hati, iya. Ternyata kematian itu mampu menjadikan media silaturahim yang luar biasa. Dari manapun yang punya kesibukan apa-apa itu terkalahkan dengan kematian. Ya, yang tadinya putus menjadi nyambung. Kalau nggak nyambung ya, ini kayak dipateni ya. Ya Allah. Dan yang bicara adalah amal soleh. Di dalam buku Mukhtarul Ahadis disebutkan ketika kamu mati dikawal oleh 3 hal. Ya, 3 hal, 2 hal itu kembali pulang, 1 hal tidak kembali. 1 amal, 2 harta, 3 adalah keluarga. Harta dan keluarga itu kembali pulang. Tapi kalau amal soleh menyertai. Saya baca hadis ini, iya ya. Jenengan kira-kira mendengar kayak gitu enggak? Iya. Semuanya ditinggalkan kecuali amal soleh. Kita jadi teringat doa setelah haji dan umroh. Allahumma ja'al hajjana wa umratana. Biasanya saya kembangkan wa a'malana mabrura wa sa'yana sa'ya maskura wa dzamba maghfura wa amalan salihan maqbula. Amal soleh yang diterima. Ketika kita sudah amal itu layak untuk diistighfari. Maaf barangkali ada riaknya, ada sombongnya, ada tergesa-gesa, itu supaya dimaafkan Allah. Kita mulai belajar mengistighfari amal. Itu dicontohkan oleh Nabi Adam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim setelah membangun pondasi Ka'bah, beliaunya itu langsung berdoa, panjenengan terami ya Allah. Dan diakhiri ada wa tub alaina, kami tobat ya Allah.
barangkali ketika beramal itu tidak bersih, ada riyaknya dan banyak tidak sempurnanya. Kalau kita hantarkan dengan doa itu, semoga diterima Allah. Dan tanda diterima Allah akan mengantarkan amal-amal baru. Tanda diterima Allah itu tidak rumongso sudah sempurna, kurang ketakutan setelah beramal itu. Dan di samping ketakutannya adalah apa? Takut amalku rusak. Takut amalku rusak. Contoh yang paling gampang, takmir dengan takmir, pengurus dengan pengurus. Sekarang kan lagi tren itu, ormas dengan ormas, pecat pemecat kan gitu kan. Saya tidak menyebutkan merek itu. Tidak hanya itu, partai dengan partai, ketua umumnya pro ini, yang satunya pro ini, akhirnya harap mengundurkan diri kan gitu kan. Ya. Kejadian seperti itu menjadikan kita iya ya, ketika orang berselisih biasanya saling menjatuhkan, saling mengorek dan sebagainya itu kira-kira bisa merusak amal enggak? Iya, diakui dan tidak bisa. Itu kalau terpancing emosi, wah luar biasa Pak Gofur, apalagi kalau sudah didatangi wartawan. Wartawan kan jualan. Itu yang aslinya gimana? Nggak komen loh, masa nggak komen? Nanti tak beritakan nggak komen loh ya. Dipancing-pancing akhirnya ya keluar itu ya. Oh, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, di tengah masyarakat dimanapun itu pasti ada perbedaan. Baik itu skala kecil, sedang atau besar, betul. Dan ketika ada perbedaan berakhir dengan perpisahan. Jadi iki mesti manduk-manduk, iya ya. Mesti mikir iya iki ambek iki. Iki ambek iki. Betul gak itu? Baik, jangan pernah merasa puas. Ilmunya Allah itu bagaikan samudra bahkan lebih. Semoga kita ditenggelamkan, dicelupi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dicelupi itu bisa meresap kalau pori-porinya itu kosong. Panjenengan tahu sepon? Sepon itu kalau dicelupkan ke air, kalau pori-porinya kosong bisa menampung air. Tapi kalau pori-porinya itu isi, kaku, maka tidak akan berisi. Apa maksudnya? Ketika rukuk dan sujud, jadilah seperti sepon di dalam air. Renggangkan, ya Mas Bi, renggangkan, kosongkan, biar diisi. Subhanaka la ilma lana, itu mengosongkan ilmu yang ada. Izin panjenengan itu kalau jejer dengan orang yang maha pinter, itulah izin kan, dia kan gitu kan. Di sisi Allah juga seperti itu. Wis gak pinter rumangsa pinter, gak dijiwir untung-untungan. Jadi mulai takbir sampai salam itu merasa bodoh. Ajari takbirmu yang baru, ajari kata per kata Al-Fatihah itu apa. Terus begitu. Terus mengemis di pintunya Allah seperti itu. Ajari rukuk yang baru, dimensinya. Mas Rudi hafal doa rukuk berapa sih Mas Rudi? Ditingkatkan, hafal 1, tingkatkan
belajar hafal 2, hafal 2, hafal 3. Itu nilai spiritualnya itu beda-beda. Doa 1, doa 2, doa itu beda. Kita tidak tahu bedanya kalau tidak hafal dan tidak praktek. Siap ya? Siap meningkatkan secara kuantitas dan meningkatkan secara kualitas. Tandanya iman kita itu naik. Kalau tidak naik itu enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Ketika iman kita naik itu ada perubahan. Perubahan yang hafal 1 menjadi 2. Kadang sudah hafal 2 mungkin masuk ke dalamnya itu kurang. Masukkan ke dalam. Kalau dulu saya ibaratkan Bu Kiki seperti sekrup. Panjenengan tahu sekrup? Sekrup itu kalau ditekan masuk dikit-dikit, betul enggak? Enak mana sekrup sama paku? Enak sekrup, tapi harus sabar. Ya, nyatoknya, apa nyatok itu? Nempelnya itu lebih kuat karena ada ulirnya ya. Ada ulirnya, tekan, tekan, terus tekan. Ya, butuh kesabaran? Iya. Dan ketika menekan mur itu juga dituntut lurus. 2, dituntut tekanan yang lebih. Ya. 1, analognya mur. 2, analognya ibu-ibu itu kalau nyuci pasti kan ditekan supaya kotorannya bersih dan mengkilat. Betul? Ibu-ibu itu kalau nyuci piring itu tempatnya sama, tapi tekanannya yang beda. Paham sih? Tawaf juga sama, harus ada tekanan. Sa'i juga sama. Ada putaran, ada lari-lari begini. Sesuatu yang berulang-ulang itu kalau tidak ada tekanan, tidak ada kilatan dan mengkilat baru, pasti bosan. Saya kalau ketemu Mas Rudi gini itu adalah bosan sih. Kalau tidak diservis itu. Iya kan? Ada 2, servis hati sama servis salon. Kendaraan itu kalau lama tidak diservis, berbeken. Gas-gasannya itu putus-putus. Atau mungkin businya kotor. Kalau businya kotor nanti itu sirkulasi BBM itu enggak lancar. Paham? Jadi ketika menghadap kepada Allah, apa yang buntu diservis, apa yang kotor diservis. Anu sepurane Mas Rudi mudun mesin. Mudun mesin. Kalau perempuan mudun mesin apa itu? Ya Allah, ini sekarang kita ngaji bengkel hati enggak? Iya. Bengkel jiwa? Iya. Bukan kepada Sukanan, tapi kepada Allah. Kalau siap di bengkel loh ya. Iya kan? Panjenengan itu kalau pasien datang kepada dokter kan siap didiagnos, ya. Sholat, dzikir, tawajuh itu kayak gitu. Akhirnya sakitnya yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau pasiennya itu pasrah, jangan seperti saya disuntik Melayu, mulai wedi. Disuntik sakit dan tidak itu bukan pada jarumnya tapi perasaan. Belum jarumnya ikut durung tersentuh kulit iku lorone wis mlebu. Ya Allah, ya Allah. Ya betul ya, padahal ya artinya orang disuntik itu butuh radiyatan mardiyah,
pasrah. Kalau pasrah itu kan dagingnya apa? Coba kalau begini, wis tenang oh. Justru ketika begini nanti jarumnya itu bisa patah. Apa maksudnya? Mulai takbir sampai salam itu harus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika mulai takbir sampai salam Mas Udin itu rela, maka suntikan-suntikan Allah melalui doa-doa itu bisa masuk. Wow, pun paham? Ada pertanyaan, terus si ngantuk ya Pak Ustadz? Siramen. Betul gak kira-kira? Ya, apa? Berarti doa kata per kata itu boleh nggak saya ibaratkan suplemen? Ya, yang disuntikan, yang dimasukkan oleh Allah. Yusabbitullahul ladzina bil qouli sabit itu loh. Allah yang akan menancapkan itu. Yusabbitullahul ladzina amanu bil qouli sabit. Allah yang memasukkan itu, memasukkan. Itu kalau sekali dimasukkan overdosis enggak? Iya, bertahap adaptasi dimasukkan. Ada orang memasukkan mur enggak sabar. Dia tidak mengikuti ulirnya. Iya enggak? Dulu saya ibaratkan seperti tukang memalu kayu dengan memalu tembok, itu kan beda tenaga yang disiapkan. Iya, paham maksudnya? Ayo meremoh, tak palu sampean. Ustadz ini juga seperti tukang. Ada jamaah Bu Kiki yang baperan. Bagus, gak pernah salah. Kalau ngoreksi baca Quran, bagus. Karena kalau diteliti, itu langsung gak ngaji mana. Ada jamaah, Ustaz, saya kok gak disalahi blas. Oh, berarti wong ini wis tahan bantingan ini. Jaluk dikoreksi ilmune Ustaz. Wah, kene gak iso maca. Salah. Saya kalau musuh jamaah yang baperan, tahu baper itu? Bagus. Gimana Ustaz salah? Oh bagus, betul semua kok. Jamaah seperti ini nggak bisa dipaku, dilus-lus sih. Ngerti maksudnya itu? Tukang itu juga sama. Antara malu tembok sama paku itu beda. Maaf, saya jangan disuruh malu pakai tukang. Harus pakai tang Pak Wafur. Kan khawatir gitu waktu. Titisnya itu loh, betul nggak? Tukang itu karena biasa itu kan langsung jelek, betul. Sama begini ketika saya beli degan itu loh. Tukang degan itu enak ya, ceret. Antara tenaga dengan pisaunya itu sudah menyatu. Saya pernah Idul Adha nyembelih sapi, nggak pernah nyembelih karena dipaksa. Tenaga saya nggak siapkan. Ternyata kulitnya alot. Saya lihat jagal itu enak ya gitu, karena jiwanya sudah menyatu. Ya, jagal dengan pisau, dengan kulit ini kambing, ini sapi sudah menyatu. Oke, tukang dengan palu, dengan paku. Tukang itu loh, malu gak lihat, itu pas. Maksudnya sebagai saksinya, karyawannya bapak itu loh ketika membuat nasi goreng, itu sekali gorengan 10 porsi. Itu ngambil bumbunya gak lihat. Sampean jangan coba-coba. Buat satu aja meragukan sampean. Kenapa demikian? Karena sudah beribu-ribu kali. Nasi sekian, bumbunya sekian, itu sudah nggak mikir. Coba kita gunakan pikiran.
Kalau dia kan sudah perasaan kan, ya, karena sudah berkali-kali. Paham? Ya Mas Dudi. Coba Mas Dudi buat satu porsi aja. Berarti pembuat nasi goreng itu rasanya sudah diakui oleh orang yang banyak. Itu kalau misalnya didodoli gak langganan nih, iku gak meragukan, iku iso apa enggak. Ini bedanya ahli dan tidak ahli. Dan ahli itu ada bidangnya, betul enggak? Semoga kita ahli sholat, sehingga racikan-racikan sholat kita itu diakui rasanya oleh makmum. Pak Ghafur jadi imam, makmumnya, mantap, diakui rasanya. Kalau Mas Rudi jadi makmum, waduh, ruhku jatahnya tersesat iki wis. Betul nggak gitu ya? Kalau sudah teruji mampu menjadikan makmum terlena, sama seperti Mas Udin ya. Ketika Mas Udin itu sudah diakui menjadi supir yang ahli, itu penumpang itu masuk langsung dicerahkan nyawanya. Karena sudah diakui, sudah tahu alamatnya, sudah bisa nyupirnya, ya. Coba jangan disupiri orang baru, bisa tidur. Mau tak menyerahkan nyawanya dengan dalam tidur itu. Makanya orang baru tidak boleh mengimami di tempat baru. Karena makmum pasti sopo iku. Itu secara psikologis hatinya tidak bisa diberikan kepada imam yang bersangkutan. Tapi kalau yang biasa diimami, keilmuannya sudah tahu, kecanggihannya sudah tahu, makmum itu sudah tidak blocking mental, ya. Iya, betul Pak Fauzi. Pak Fauzi kok manduk-manduk. Ya, betul nggak? Contoh-contoh itu menggambarkan, ya Allah, subhanallah. Kemudian Allah itu kan luar biasa. Allah itu adalah maha rasa. Coba mulai takbir sampai salam, kita itu yakin ridho kepada Allah, maka nanti akan muncul rasa-rasa di balik doa-doa itu. Dan ibaratnya seperti bertamu di pintu rumahnya Allah. Untuk memunculkan rasa di balik kata-kata doa itu loh, harus mengemis sopan santun, iya, rumongso bodoh, iya, takaburnya dihilangkan, iya, dihilangkan, dikosongkan. Apa kata Allah? Hambaku ini temenan deh, temenan, masa gak dikasih? Akhirnya dimensinya itu selalu baru. Maksudnya paham? Dimensi rukuknya selalu baru, dimensi doa demi doanya, walaupun doanya secara tekstual kan sama kan, tapi dimensi kedalamannya itu selalu baru. Jadidu, itu bagaimana? Jadidu, perbarui itu. Mumpung di hadapan Allah, minta diperbarui. Kalau tidak diperbarui, mek ngono-ngono tok nanti, minta diperbarui. Ketika minta diperbarui, muncullah kullau kanal bahru midada, muncullah samudra ilmu yang baru. Iya ya. Jadi selama ini otak kita menjadi hijab, selama ini ilmu kita menjadi hijab, selama ini diri kita menjadi hijab. Jadi tolong sementara tiadakan diri kita. Ya Allah, saya masih bodoh, ya Allah tolong ajari. Yang selama ini saya batasi ilmumu, yang selama ini saya batasi, terutama duduk di antara dua sujud ya. Begini, Rabbi firli, ampuni dan sayangi aku ya Allah. Tolong ajari maha pengampunmu, tolong ajari maha sayangmu.
Itu nanti maha pengampunnya Allah, maha sayangnya Allah dilimpahkan pada diri kita. Nanti dampaknya kita suka memaafkan. Nanti dampaknya kita itu semakin sayang kepada suami, istri, anak, dan kepada siapapun. Rabbighfirli warhamni. Minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni. Kalau sayang kita itu kan terbatas Mas Sudi. Abang banyak uang, abang sayang, nggak ada uang. Nah, Rabbighfirli warhamni. Ada lagi, ketika wajburni, cukupi ya Allah kekurangan dohir batinku, wajburni, tolong ajari maha cukupmu ya Allah, wajburni, minta terus wajburni. Kemudian warfa'ni, angkat derajatku yang tak terbatas. Allah itu kan maha mengangkatkan. Kadang otak kita menjadi penghalang. Mosok saya bisa jadi orang begini sih. Nah itu berarti kan membatasi kan. Warfa'ni, terus warfa'ni, warzuqni. Semuanya kata kuncinya adalah maha. Contoh, warzuqni, engkau maha memberikan rizki. Wahdini, engkau maha memberikan hidayah. Wa'afini, engkau maha menyehatkan. Wa'fu'ani, engkau maha memaafkan. Kata kuncinya adalah maha. Maha itu menunjukkan bahwa saya masih banyak yang tidak tahu. Ya, jangan dihijab dengan tahu kita sekarang. Kata kuncinya adalah subhanaka la ilma lana. Kami tiada ilmu. Shadaqallahul adzim. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.